Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi dalam pelajaran IPA. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bab listrik statis. Yang diantaranya yang akan kita pelajari hari ini itu mengenai benda bermuatan listrik, pemberian muatan, dan benda berdasarkan daya hantarnya. Jadi untuk awalan pada bab listrik statis ini kita akan mempelajari terlebih dahulu subbab mengenai muatan listrik, pemberian muatan, dan benda berdasarkan daya hantarnya ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan lafaz al-basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kelistrikan ini, pertama-tama kita akan membahas mengenai atom. Apa itu atom? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, atom adalah unit terkecil suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom terdiri atas neutron dan proton. Apa itu neutron, apa itu proton, dan apa itu elektron? Nah, jadi elektron adalah muatan listrik negatif. Proton adalah muatan listrik positif dan neutron adalah muatan listrik yang bersifat netral. Bisa dilihat gambar model atom, jadi inti atomnya terdiri atas neutron dan proton, sedangkan kulit yang mengelilinginya itu terdiri atas elektron atau listrik yang bermuatan negatif. Jadi sekarang sudah tahu ya, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi di mana di dalamnya terdapat 3 macam muatan, ada neutron, proton, dan elektron. Nah, di dalam inti atom itu terdapat neutron, proton, sedangkan elektron berada di luar dari inti atom. Elektron berada di luar dan mengelilingi inti atom. Jadi sekarang sudah paham. Kita lanjut ke materi pemberian muatan. Ada di halaman 90, contohnya. Yang pertama, sisir plastik dapat menarik potongan kertas setelah digosok dengan kain wol atau bisa juga digosok dengan rambut. Ada yang pernah mencoba sisir digosok-gosokkan di rambut, terus didekatkan dengan potongan-potongan kertas, apa yang akan terjadi? Iya, yang sudah pernah mencobanya pasti akan melihat sisir itu akan menarik potongan-potongan kertas. Mengapa bisa terjadi? Iya, hal tersebut dapat terjadi karena sisir plastik yang digosokkan dengan kain wol atau dengan rambut itu menjadi bermuatan negatif. Elektron yang ada di kain wol atau yang ada di rambut itu berpindah ke sisir plastik sehingga sisir plastik bermuatan negatif. Elektronnya berpindah dari kain wol atau dari rambut ke sisir plastik. Itulah yang menyebabkan sisir plastik dapat menarik potongan-potongan kertas. Boleh langsung kalian praktekkan ya dan lihat apa yang terjadi untuk membuktikannya. Selain itu juga ada contoh kaca yang dapat menarik potongan kertas setelah digosok dengan kain sutra. Kita lanjutkan. Nah, jika dua buah benda yang digosokkan akan bermuatan listrik, baik muatannya berupa negatif ataupun muatan positif. Apa yang terjadi jika dua benda bermuatan sejenis atau dua benda bermuatan tak sejenis didekatkan? Iya, benda yang bermuatan sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Misalnya nih, benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka benda tersebut akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika benda bermuatan tak sejenis, maka benda akan tarik-menarik. Misalnya, benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka benda akan tarik-menarik.
Baiklah, kita lanjutkan. Berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor atau penghantar adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Ingat kembali, konduktor itu benda yang dapat menghantarkan arus listrik, misalnya logam, air. Badan manusia juga termasuk ke konduktor karena dia dapat menghantarkan arus listrik. Aluminium, besi, dan lainnya. Selanjutnya itu yang kedua, isolator atau penyekat adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Isolator tidak dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya karet, udara, porselen, kayu, dan selain sebagainya. Bisa kalian cari benda-benda lain yang belum Umi sebutkan yang ada di rumah ataupun tidak yang tergolong ke dalam benda konduktor dan isolator. Mungkin itu saja yang Umi sampaikan pada video pembelajaran minggu ini sebagai awalan pada materi kelistrikan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai hukum Coulomb. Semoga materi pada hari ini bisa dipahami sehingga pada materi selanjutnya itu kita akan melanjutkan saja. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.